Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 semuanya. Kita akan melanjutkan tentang pelajaran menelaah dan menanggapi buku non-fiksi. Kemarin kita sudah belajar tentang petunjuk memilih buku non-fiksi. Yang pertama, pilih sesuai dengan kemarin kita sudah mempelajari petunjuk memilih buku non-fiksi. Yang pertama itu pilihlah buku sesuai dengan kriteria kalian, dengarkan masukan orang lain, kalau cocok dipakai, kalau enggak ya tinggalkan. Terus yang kedua itu baca dulu sampul belakang buku, daftar isi, kata pengantar untuk mendapatkan informasi tentang buku tersebut. Nah, dari situ nanti kalian akan mulai menentukan, oh kamu tertarik atau enggak. Kalau tertarik pasti kamu ambil, kalau enggak pasti kamu tinggalkan. Terus yang ketiga, pilihlah buku yang kalian anggap tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Karena apa? Kalau terlalu mudah kalian akan cepat bosan, terlalu sulit kalian akan frustasi. Karena kalian akan menemukan berbagai kata-kata sulit, istilah sulit, nah itu kelamaan nantinya. Lalu untuk yang pelajaran hari ini kita akan belajar tentang untuk materi hari ini kita akan belajar tentang petunjuk membaca buku dengan strategi SH3R. Kemarin sudah kita senggol sedikit. SH3R itu adalah survey, question, read, recite, dan review. Kalau S itu survei, berarti yang namanya survei itu apa? Melakukan pengamatan, survei, terus meninjau lah ya kalau survei itu. Jadi di dalam survei ini langkah-langkah untuk survei itu ya pertama itu baca judul dulu. Setelah itu kamu udah baca judul terus kalian pikirkan maknanya judul yang kalian pilih itu apa toh? Misalnya kalian pilih buku apa tadi salah satu itu? Sing cendeknya, nah itu. Nah, itu yang paling gampang ya, mengenal tata surya. Oh, berarti maknanya itu kita akan belajar tentang apa? Tata surya ya. Nah, mungkin mengenal tata surya kok isine mengenal zat kimia kan nggak mungkin kan gitu. Berarti udah paham maknanya gitu loh. Setelah baca judul, kalian pahami makna dari judul tersebut. Oh, berarti kalau judulnya mengenal tata surya, maknanya kita akan belajar tentang tata surya. Setelah itu baca daftar isi buku agar kalian memiliki gambaran sekilas tentang buku tersebut. Nah, tata surya katakanlah misalnya ya, pada bab pertama itu kita diperkenalkan tentang galaksi kita itu galaksi apa? Galaksi Bima Sakti atau galaksi Andromeda gitu. Kalau kita apa? Bima Sakti ya, atau the Milky Way ya. Terus biasanya yang kedua nanti akan ada Merkurius. Yang kedua ada Venus, 3 Mars. Ora 3 bumi no. Setelah Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, tinggal Plutonya ini masih masuk atau enggak kan gitu. Terus di antara bumi dan Mars terdapat sabuk asteroid itu. Itu yang sering makanya kita sering melihat kayak apa itu lintang jatuh itu, yaitu sebetulnya lintang itu bahasa Jawa, bintang itu bahasa Indonesia. Itu sebetulnya itu adalah asteroid, gitu ya. Terus yang ketiga, perhatikan gambar dan judul yang ada di dalam buku tersebut. Sebetulnya ini hanya untuk membantu ya, karena kalau udah mengenal tata surya, otomatis kita setidaknya sudah memahami gambaran-gambaran buku tersebut. Kayak Merkurius, bentuknya seperti apa, ukurannya bagaimana, kan Merkurius itu paling kecil sekarang. Kedua, Venus. Venus itu hampir sama dengan bumi. Dan Venus ini paling beda sendiri rotasinya.
dia rotasinya berlawanan dengan arah jarum jam. Dia muterin ngiwa dhewe. Ngiri. Kalau selain itu dia muternya nganan. Nah, ini kembali lagi yang D ini membaca simpulan buku. Biasanya terdapat di paling belakang ini. Kemarin mah tunjukkan si siapa? Nah, itu kan ada kesimpulan di balik bukunya itu. Itu coba dilihat itu. Nah, seperti itu ya. Nah, itu. Terus yang kedua, bertanya atau question. Nah, langkah ini dilakukan setelah melakukan survei terhadap buku dengan cara buat pertanyaan tentang isi buku. Misalkan apa sih masalah atau topik yang ingin dibahas buku tersebut? Terus siapa penulisnya? Bagaimana pengarang ini memaparkan idenya dalam buku? Bagaimana penulisan pengarang pada buku tersebut? Itu bisa. Mengapa? Di sini mungkin bisa dimaksudkan seperti mengapa kok penulis bikin buku ini, itu untuk apa? Terus mengapa buku ini kok penting banget dibaca, itu fungsinya nggak apa? Terus mengapa lagi apa? Misalkan mengapa buku ini dianjurkan untuk anak SMP, itu juga bisa. Atau anak SMA atau anak SD, itu bisa alasannya karena apa? Kalau SD kan tentunya hanya untuk tingkatan-tingkatan sederhana. Kalau SMP itu udah agak kompleks. SMA lebih detail lagi kan gitu. Nah, setelah bertanya ini, setelah buat pertanyaan ini, kalian bisa menuliskannya. Nenra lali, mau artakan tentang apa? Bertanya tentang apa saja mengenai buku tersebut kan itu. Itu tadi satu, apa masalah yang ingin dibahas, terus siapa yang menulis, bagaimana pendapat penulis dalam buku tersebut, terus mengapa buku tersebut penting dibaca kan itu. Terus yang ketiga itu read itu membaca. Udah pasti membaca lah ya. Nah, saat membaca ini kalian harus melakukan satu, sambil baca, sambil jawab pertanyaan yang sudah kalian buat tadi. Jadi misalkan topik masalah apa yang dibahas, berarti kamu baca berarti sambil nulis, sambil baca sambil nulis. Oh, masalah pada buku ini adalah mengenal tentang tata surya. Terus yang kedua, buat target. Nah, kira-kira kamu udah menemukan satu buku itu ya, satu buku non fiksi. Kalian tentukan targetnya. Oh, buku ini kira-kira mau saya selesaikan berapa hari. Nek sing tipis-tipis akeh gambarnya ya nggak mungkin toh satu buku 1 bulan kan gitu. Itu sehari cukup. Kan itu. Yang tadi yang mengenal zat menggone sapa mah itu tadi isinya gambar tok itu. Nah, itu bisa katakanlah 2 hari atau 3 hari selesai kan gitu. Nah, terus menentukan, kalian target sudah menentukan 3 hari, ya toh. Langkah ketiga itu apa? Tentukan jadwalnya. Kamu mau membaca misalkan 3 hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, kalian tentukan jadwalmu membaca jam berapa sampai jam berapa, jam berapa sampai jam berapa, jam berapa sampai jam berapa. Selama 3 hari itu selesai. Nah, langkah yang keempat, nek moco itu setelah 30 menit itu sebetulnya kelamaan ya. Kalian baca 20 menit itu atau 10 menit, nek tulisan semua loh ya. Itu mending berhenti dulu, kalian pahami. Oh, maksudnya ini tadi apa toh? Sing tak waca ini maksudnya apa? Jadi membekas gitu. Setelah kalian baca itu ada, oh tadi saya membaca ini Merkurius. Katakanlah tadi Venus itu ya. Venus itu berukuran hampir sama dengan bumi.
Terus di perbedaannya dengan planet di tata surya ini adalah ia melakukan rotasi ke arah kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Oh, setelah udah paham apa yang kalian baca selama 10 menit, kalian lanjut lagi baca bukunya. Bisa 10 menit atau kamu mau naikkan lagi 15 menit. Terus berhenti lagi. Apa tuh yang tadi udah saya baca tadi yang kedua? Oh, baca tentang bumi. Bumi itu merupakan salah satu planet di tata surya yang bisa dihuni oleh manusia. Selain bumi itu nggak ada planet lain. Terus bumi itu berputar selama 24 jam atau 1 hari. Berevolusi selama 1 tahun atau 365 seperempat hari. Kan seperti itu. Nah, selesai Pak pemahaman itu kalian lanjut baca lagi. Kalau waktunya masih ada kalian baca lagi. Planet selanjutnya adalah Mars. Nah, Mars adalah salah satu planet merah. Di Mars sudah dilakukan uji coba observasi untuk kehidupan di Mars. Seperti itu. Setelah selesai baca secara tuntas bab buku. Kalau ini udah pasti kan gitu. Lalu strategi yang keempat adalah menuturkan atau recite. Jadi ketika kalian baca buku sambil menulis, sambil berhenti membaca terus memahami, kalian bisa sambil menuturkan. Jadi sambil menuturkan sambil kalian tulis. Fungsinya apa? Kalian perlu ingat, dalam belajar kalau hanya mendengar atau membaca itu hanya 10% yang akan kalian dapatkan. Tapi kalau dengan membaca, mendengarkan terus kalian mencoba melafalkan itu paling enggak bisa naik menjadi 30 sampai 40%. Kalau kalian terapkan misalkan bumi, kalian terapkan sambil bumi itu berbentuk bulat. Bumi itu hanya untuk bisa untuk makhluk hidup. Selain bumi itu enggak ada. Nah, sambil kalian terapkan seperti ini, kalian akan ingat terus seperti itu. Itu kalau mengenal tata surya ya. Kalau mengenal apa misalnya buku yang lain apa? Mengenal benua. Kalian sambil belajar, sambil menggambar, digambar. Oh, ini gambar benua Asia, sampingnya benua Eropa, bawahnya benua Afrika, sebelah baliknya benua Amerika, kan gitu bisa. Di bawah Indonesia ada benua Australia, kan gitu. Itu dengan begitu kalian akan ingat terus. Gitu loh. Caranya siapkan buku jurnal membaca. Terus yang kedua, tulis ringkasan isi setiap membaca satu bab. Misalnya satu bab itu tentang galaksi. Nah, kalian bisa diringkas itu. Nggak usah panjang-panjang, namanya ringkasan itu memuat inti-intinya baik. Misalnya ada 5 paragraf ya, berarti 5 paragraf itu ambil kalimat inti paragrafnya. Biasanya di mana inti paragraf itu? Depan atau belakang, udah selesai. Atau depan dan belakang, rampung kan gitu. Kalau di tengah jarang dipakai kalau SMP ya, ingat itu. Setelah menyiapkan buku jurnal, kalian sudah menulis ringkasan, kalian bisa meninjau ulang. Ini yang terakhir, review, ditinjau ulang. Kalau meninjau ulang ini, proses yang dilakukan apa? Membaca keseluruhan buku. Setelah itu, tulis komentar. Kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Terus diskusikan dengan temanmu itu tadi, kira-kira buku ini gimana?
Terus lengkapi catatan, misalkan kalau kelemahannya ada di kekurangan misalkan di buku Tata Surya itu tadi planet Uranus dan Neptunus itu nggak dijelaskan bahwa planet itu hampir disebut planet kembar, itu di situ nggak ada lah. Kalian bisa menambahkan sendiri, lakukan catatan, ya kan? Oh, Uranus dan Neptunus itu merupakan merupakan dua planet yang merupakan dua planet di tata surya galaksi Bima Sakti yang merupakan planet kembar. Itu bisa tambahan catatan seperti itu. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh di halaman 121. Itu ada bukunya. Nah, di dalam buku tersebut sudah ditulis identitas buku loh. Terus isi pokok buku. Bab pertama, bab kedua, bab ketiga. Nah, contoh seperti ini bisa dikatakan namanya resensi ya. Tapi kalau ini belum resensi karena apa? Dia belum menyebutkan kelebihan dan kekurangan. Kalau sudah disebutkan kelebihan dan kekurangan, catatan seperti ini dia bisa menjadi sebuah resensi. Ini baru isinya saja ya, identitas dan isi. Kalau resensi biasanya ditambah dengan kelebihan dan kekurangan. Dah itu tok intinya. Jadi kalau kalian tak suruh buat resensi, itu buatnya seperti ini, harus ada identitas, isi, tinggal nambahi kelebihan dan kekurangan. Ya kekurangan buku tersebut misalkan ya itu tadi di dalam buku mengenal tata surya, planet Venus belum dijelaskan melakukan rotasi secara berlawanan arah jarum jam, di situ belum ditulis lah. Kalian bisa menambahkannya dengan mencantumkan sumber gitu loh. Oh, saya tahunya itu dari sumber ini, misalnya dari buku yang lain atau dari internet kan gitu. Dan guru udah menyampaikan kan berarti nanti tinggal cari aja di internet juga bisa kan gitu. Oke, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.